take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan teman-teman, nama saya Fakri Taufian Ainuraka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang manfaat dari produksi internasional dan menentukan lokasi. Langsung saja kita bahas poin-poin berikut. Yang pertama yaitu manfaat produksi internasional. Dalam melakukan perdagangan internasional, perusahaan perlu melakukan produksi berskala internasional juga. Produksi internasional memiliki beberapa manfaat yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu menurunkan biaya produksi. Memproduksi produk di luar negeri biasanya selalu jauh lebih murah dibandingkan memproduksinya di dalam negeri. Untuk beberapa negara yang belum maju atau belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup memadai dalam merancang atau bahkan membuat dan memproduksi sendiri barang yang berteknologi akan membutuhkan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika membeli barang dari negara lain. Dengan alasan untuk menurunkan biaya produksi atau penghematan biaya produksi, sejumlah negara lebih memilih untuk mengimpor produk seperti senjata api, pesawat, mesin, alat produksi, alat transportasi, dan sebagainya. Kedua yaitu produksi massal, yaitu manufaktur luar negeri karena lebih murah, memungkinkan barang yang akan diproduksi dalam volume yang sangat besar. Kemampuan untuk secara konsisten memproduksi massal dan memenuhi permintaan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Biasanya produksi massal dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan dan pabrik industri berskala besar dengan ratusan karyawan. Hal ini dikarenakan dalam sekali produksi, pihak pabrik dapat menciptakan ratusan produk sekaligus. Selain itu, ada beberapa karakteristik pada produksi massal, yaitu yang pertama yaitu banyak memakai tenaga mesin. Untuk bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan produk dalam sehari, semua pabrik yang menerapkan sistem produksi massal pasti akan menggunakan banyak tenaga mesin. Bekerja dengan mesin jauh lebih efisien dan cepat, sehingga perusahaan Anda bisa menghasilkan ribuan produk dalam satu hari. Mesin-mesin yang digunakan dalam produksi massal umumnya tidak sembarangan. Setiap pabrik memiliki mesin-mesin produksi yang bersifat khusus dengan beragam fungsi. Semisal mesin khusus untuk meracik bahan baku, mesin khusus pengolahan produk setengah jadi, mesin khusus pengemasan produk, dan lain-lain. Jadi mesin untuk mengecek kualitas setiap produk dan masih banyak lagi. Dua yaitu sedikit karyawan. Banyak orang beranggapan bahwa industri produksi massal pasti akan menggunakan teknologi karyawan yang banyak. Padahal kenyataannya belum tentu. Masih berkaitan dengan poin karakteristik produksi massal sebelumnya, penggunaan mesin-mesin produksi tergolong sangat efektif untuk memangkas jumlah karyawan yang diperlukan di pabrik. Dibanding dengan tenaga manusia, produksi massal berbasis mesin dapat bekerja jauh lebih cepat, efisien, dan efektif. Bayangkan jika Anda harus membuat 5.000 produk dalam sehari, ada berapa banyak karyawan yang harus Anda gaji dan pekerjakan agar target tersebut bisa terpenuhi? Jawabannya tentu bisa sangat besar, dan jika dihitung ulang, dapat lebih merugikan dibanding dengan memilih membeli mesin-mesin khusus produksi. Berkat bantuan mesin-mesin inilah, pabrik-pabrik produksi massal cenderung memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Meski sedikit, karyawan yang dipekerjakan sudah pasti memiliki skill dan pendidikan khusus untuk bisa mengoperasikan setiap peralatan yang bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu efisien dalam menggunakan bahan baku. Satu lagi kekeliruan yang sering muncul dalam benak masyarakat awam adalah pabrik produksi massal pasti akan menggunakan bahan baku yang banyak juga. Kenyataannya tidak seperti itu. Jika pabrik memproduksi ribuan barang dengan sistem produksi massal, kenyataannya pabrik hanya akan menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. Mengapa hal ini terjadi? Karena setiap mesin dalam sistem produksi massal sudah memperhitungkan secara tepat bahan baku yang akan digunakan untuk membuat suatu produk. Kecepatan perhitungan ini pun sudah diatur dengan baik oleh sistem mesin sebelum pengoperasian dimulai.
Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu lebih banyak fleksibilitas pasar. Dengan perubahan yang cepat terhadap tren terhadap konsumen yang biasanya terjadi dalam hitungan hari atau bahkan beberapa minggu, kemampuan untuk menanggapi permintaan yang berubah-ubah sangat penting dimiliki oleh perusahaan. Waktu untuk menunggu proses pembuatan barang yang di luar dari negara tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama di banyak industri, sedangkan jika di dalam negeri tersebut akan lebih cepat. Terakhir yaitu kontrol kualitas. Dengan memproduksi di luar negeri, dapat memiliki kontrol yang lebih terhadap produknya dengan melihat beberapa masalah yang terjadi, seperti produk yang diproduksi tidak sesuai spesifikasi atau keterlambatan pesanan. Dengan begitu, perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali terhadap kontrol kualitas dan evaluasi. Poin selanjutnya yaitu menentukan lokasi. Menentukan lokasi dalam bisnis internasional merupakan salah satu pertimbangan penting yang harus ditentukan. Penentuan lokasi bisnis internasional merupakan persoalan penting dan krusial karena mempengaruhi penawaran produk yang berkaitan dengan persaingan kompetitif perusahaan. Lokasi produksi yang tepat dapat meminimalisir biaya sehingga meningkatkan kualitas produk. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi produknya, yaitu faktor negara, faktor teknologi, dan faktor produk, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan sebetulnya sudah dijelaskan, yaitu faktor negara, faktor teknologi, dan faktor produksi. Kita akan membahas lebih rinci. Yang pertama dari faktor negara. Faktor negara yaitu menentukan lokasi produksi yang tepat, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti ekonomi politik, budaya, dan biaya faktor relatif yang berbeda setiap negara. Perusahaan harus dapat mempertimbangkan secara detail di mana menentukan lokasi produksi yang bersifat kondusif untuk kinerja kegiatan. Hal yang juga penting pada industri tertentu adalah adanya konsentrasi global dari kegiatan di lokasi tertentu. Peran eksternalisasi lokasi dalam memilih keputusan investasi asing langsung tersebut akan memainkan peran penting dalam menentukan tempat untuk melakukan kegiatan manufacturing. Misalnya karena adanya kelompok pabrik semikonduktor di Taiwan, jumlah tenaga kerja dengan pengalaman dalam bisnis semikonduktor telah berkembang. Saat memutuskan tempat produksi, perusahaan harus melihat pergerakan mata uang negara. Jika perusahaan membangun fasilitas produksi suatu negara, mata uang negara tersebut akan menguat selama periode tertentu. Maka berimbas pada produk yang akan dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat dan tidak kompetitif di mata internasional karena mata uang yang dihargai. Contohnya pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, yen menguat terhadap dolar. Akibatnya, produk yang diekspor dari Jepang semakin mahal dan tidak diminati di pasar internasional. Maka dari itu, banyak perusahaan dari Jepang yang memindahkan produksinya ke lokasi yang berbiaya rendah, seperti di Asia Timur. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam memutuskan penentuan suatu lokasi produk. Misalnya yaitu keterbatasan teknologi. Perusahaan memiliki keterbatasan untuk melakukan manufacturing atau dengan teknologi menjadikan suatu perusahaan dapat meningkatkan produksi sehingga dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan value dari produknya. Terdapat tiga karakteristik teknologi manufacturing, yaitu tingkat biaya tetap, skala efisien minimum, dan fleksibilitas teknologi. Biaya tetap mendirikan pabrik yang tinggi menjadikan suatu perusahaan harus melayani pasar dunia yang hanya dari satu lokasi atau sedikit lokasi. Sebaliknya, tingkat biaya tetap yang relatif rendah dapat membuat aktivitas produksi di beberapa lokasi sekaligus menjadi ekonomis untuk dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mengakomodasi tuntutan untuk tanggapan lokal. Berproduksi di beberapa lokasi juga dapat membantu perusahaan terhindar dan terlalu bergantung pada suatu lokasi. Faktor yang terakhir yaitu faktor produksi.
Rasio nilai terhadap berat atau value to weight, yaitu produk mempengaruhi terhadap biaya transportasi. Terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu di mana barang tersebut mahal dan tidak berbobot terlalu banyak, seperti obat-obatan, komponen elektronik, memiliki persentase biaya transportasi yang relatif kecil terhadap biayanya. Yang kedua yaitu produk yang relatif murah dan memiliki bobot yang beras, yaitu seperti beras, gula halus, bahan kimia tertentu, produk minyak bumi, yaitu sehingga pengirim memiliki persentase biaya transportasi yang relatif tinggi terhadap biaya total. Selain itu, fitur produk yang universal juga mempengaruhi dalam penentuan lokasi. Apakah produk melayani kebutuhan yang universal, kebutuhan yang sama di seluruh dunia? Hal ini meningkatkan daya tarik untuk memusatkan produksi di lokasi yang optimal, menentukan lokasi fasilitas produksi terdapat dua strategi dasar untuk mencari fasilitas produksi, yaitu yang pertama yaitu memusatkannya di satu lokasi dan melayani pasar dunia dari sana, atau mendesentralisasikan di berbagai lokasi regional atau nasional yang dekat dengan pasar utama. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan pada teman-teman bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.